Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Kita awali sore ini kajian hadis dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa asani di hadil ahadits lama syaikhina wa di walidina wa jami'il syekh masari wa syaikhul alim wa jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita awali huruf fa. Hadis 810. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatul kitab utawi Fatihatul kitab, pembuka kitab Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah wa ayatul kursi, dan ayat kursi iku la yaqra'uhuma, ora maca ing Fatihatul kitab lan ayat kursi sapa abdun hamba fitarin ing dalam omah fayusibahum, mongko ngenai ing ahlud dar dalikal yauma ing dalam ikutino apa ainu insin mripate manungsa au jinnin utawa jin. Rawahit Tailami. Jadi ringkesnya Fatihah dan ayat kursi ini bisa untuk ngobati apabila kena penyakit non medis. Penyakit ain itu penyakit kesombongan, egois. Jadi orang kalau terlalu banyak disanjung, itu namanya kena penyakit ain, membanggakan diri dan salah satu hikmah daripada surat Fatihah adalah membuat orang rendah diri. Karena dari segi sajaknya, sajak itu akhir ayat itu adalah kasroh. Nadanya itu nada rendah. Bismillahirrahmanirrahim, itu yang pantas merendah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena kasroh di bawah, jadi merendah terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Maka orang kalau baca Fatihah insya Allah akan menjadi rendah diri. Jadi insya Allah tidak akan kena penyakit ain.
Rawu Dailamiu. Fitnatur rajuli utai fitnae wong lanang iku fi ahli dalam keluargane rajul wa mali dan hartane rajul wa nafsi lan awak dhewe ne rajul wa wali dan anake rajul wa jarihi lan tetanggane rajul tukaffiruha menutupi ing fitnah apa as-sholatu sholat wasaumu lan kanjarane poso wasadaqatu lan sedekah wal amru lan merintah bil ma'rufi kelawan bagus wan nahyu lan melarang anil mungkari saking kemungkaran. Rawahul Bukhari, ini tadi hadis al Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah an Hudzaifah saking Hudzaifah. Jadi ujian orang laki-laki, ujian seseorang, kalau di sini mungkin seorang laki-laki maksudnya seseorang. Kadang diuji lewat keluarganya. Ahlun berarti anak istri. Ada orang baik, kadang jelek karena istrinya yang tidak mendukung. Kayak Nabi Nuh dan Nabi Lut. Itu nabi tapi istrinya kurang mendukung perjuangannya, berkhianat. Itu ujian bagi seorang laki-laki, seorang suami. Wamali dan kadang-kadang ujian itu dari hartanya. Orang katanya sugih dada itu kadang justru terus banyak foya-foya dan menggunakan hartanya yang tidak benar. Yang asalnya goblok menjadi pinter, kudu wayuh, kudu ini. Itu berarti diuji oleh hartanya. Dulu tenang-tenang saja ketika melarat. Sa'labah itu asalnya melarat, setelah kaya maka dia menentang Nabi, tidak mau zakat dan lain-lain. Korun juga sama di zaman Nabi, asalnya orang melarat. Itu namanya diuji oleh hartanya. Wanafsi dan kadang-kadang diuji dari dirinya atau awaknya, tubuhnya. Jadi orang itu kadang-kadang diuji dari tubuhnya, sakit-sakitan dan lain. Itu ujian, menguji kesabaran kita. Ya. Mawaladi dan kadang diuji anaknya. Nabi Adam diuji oleh Qabil. Itu dari anak. Sudah ada contoh-contoh dulu itu. Jadi kadang anak kita sendiri yang membuat kita terpuruk itu karena anak. Banyak pejabat yang terpuruk karena anaknya. Kadang-kadang ujian itu datang dari tetangga. Maka hadis menyarankan sebelum bikin rumah itu lihat dulu lingkungannya. Al-jar qoblatar. Pendirian tetangga itu harus dilihat dulu sebelum mendirikan rumah atau dar. Semuanya itu ya, ujian-ujian tadi obatnya adalah satu, sholat. Karena sholat itu komunikasi dengan Allah, insya Allah akan teratasi dengan sholatnya. Keluarga kita nggak baik, sholat harus banyak. Harta kita bermasalah, sholat yang banyak. Awak iloro, sholat yang banyak. Anak menguji, sholat yang banyak. Atau puasa. Biasanya anak-anak pondok yang bermasalah, ibunya saya sarankan untuk puasa. Kalau nggak sama dengan tanggal lahirnya atau hari lahirnya, minimal mendekati. Misalkan lahirnya Rebo, ya kita anjurkan puasa hari Kemisnya. Sekalian puasa sunnah Kemis. Nabi aja puasa hari Senin karena lahirnya hari Senin. Nah itu insya Allah anaknya akan berubah menjadi baik dengan cara puasa. Atau sedekah. Banyak orang tua yang dermawan, anaknya menjadi hebat karena orang tuanya dermawan. Nah kalau SPP aja nunggak-nunggak, tambah jarang ketemu, ya, pura-pura nggak tahu dan
tidak minta maaf, ini mohon maaf, anaknya pasti susah cari ilmu. Ya. Ya mending terus terang aja kita memang nggak mampu minta dispensasi gak masalah, tapi kalau tipu-tipu, pura-pura, itu mesti anaknya yang bermasalah. Di samping nanti dia akan malu pada orang lain, pada temannya, pada sekolah, ya. Maka jangan sampai. Juga kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga menghilangi fitnah-fitnah tersebut, karena kita melakukan kebaikan. Kita ngajak baik, insya Allah keluarga kita juga menjadi baik. Kita melarang kemungkaran, mencegah kemungkaran, insya Allah anak kita tidak melakukan kemungkaran. Firasyun utawi lemek iku lirajuli kanggo wong lanang. Wa firasyun ta'i lemek siji iku limrati kanggo istrinya rajul. Wasali saya kan nomor 3 iku lilaifi kanggo tamu. Warobi dengan merapat iku syaitan kanggo setan. Wa muslimun an Jabirin. Punya tempat alas karpet menurut ini nek pres-presan telu ya. 1 untuk dirinya, 2 untuk istrinya, 3 untuk tamunya. Berapa tamunya ya lihat kebutuhan banyak apa enggak. Ringkesnya jangan berlebihan dalam hidup. Ini kan contoh saja alas. Mobil sama ya. Mobil itu minimal dia, istrinya, untuk tamunya sesuai dengan kebutuhan, mungkin karyawannya. Jangan lebih. Kolektor itu mah mesti bermasalah. Apa nggak boleh kolektor? Boleh, namanya jual beli. Kalau api-apian buat apa? Fadul alimi, nanti itu namanya untuk setan. Pasti ada godaan. Kalau harta kita lebih dan tidak bisa menggunakan dengan semestinya, pasti godaan setan ada di situ. Fadul alim utawi keutamaan wong alim al abidi ngatasi hamba yang lain yang al abidi ngatasi ahli ibadah iku kafadli kaya keutamaan insun ala adna mengatasi paling rendah sira. Orang alim dibanding dengan ahli ibadah yang bodoh itu seperti keutamaan Rasulullah dengan umatnya yang paling rendah. Innallaha saat menikasi Allah azza wa mulia sapa Allah wajan mu'agung wa malaikatahu lan para malaikati Allah wa alas samawati lan penduduk pira-pira langit wal ardil bumi hatta 600 sehingga semut fi khujdian dalam liak lubang semut wa khattal khutulan sehingga iwak laut bil bahri dalam laut iku la yusalluna yaktine mendoakan atau memintakan ampun ala muallimin nasi ngatasi wong kang mengajar manusia, wong kang mulang para manungsa al khairu ing bagusan. Jadi guru ya. Guru ya. Itu didoakan oleh malaikat, penduduk bumi, semut-semutnya, ikan laut, semua mendoakan guru, pengajar kebaikan ya. Nah itulah enaknya jadi guru, banyak yang mendoakan. Fadul Quran itu keutamaan Al-Quran ala sa'il kalami ngatasi sekabehane kalam omongan iku kafadul rahmani kaya keutamaan zat kang maha welas asih ala sa'il khalqi ngatasi sekarine makhluki rahman wa Abu Hurairah. Keutamaan Al-Quran dibanding dengan omongan-omongan yang lain seperti firman Allah dibanding omongan makhluknya. Jadi sangat mulia Al-Quran karena itu firman Allah. Fadul alimu te keutamaan wong kang pinter al abidi ngendasi al ibadah juga fadil qamari kaya keutamaan rembulan lailatul badri malam bulan purnama ala sa'il kawaibi ngendasi sekali ini pira-pira bintang. Rawahu Abu Nu'aymin an Mu'adzin.
Jadi orang alim dibanding ibadah yang bodoh, ibarat rembulan yang terang benderang di bulan purnama dibandingkan bintang yang kelap-kelip. Fadulat mengungguli sopal mar'atu wong wadon ala rajuli ing atase wong lanang bitis atin watis ina kelawan 99 apane juz'an bagian minal ladzati saking enak. Wanita mengungguli laki-laki 99 enaknya. Walakin Allah lan tetapi Gusti Allah iku alqa menyampaikan sapa Allah alaihin nibahaken sapa Allah alaina ing atasin nisa al khaisin. Rawahu dari hadis Sa'al Baihaqi Nabi Hurairah. Jadi umpama wanita enggak punya rasa malu, itu sudah beringas. Ini sudah beringas. Hanya Allah memberi rasa malu sehingga tidak sampai melampaui batas, masih bisa terkendali. Fadlu sholatil laili utai keutamaan sholat malam ala sholatin nahari ngatasi sholat awan iku kafadli sedekah sirri kaya keutamaan sedekah rahasia ala sedekatil alaniyati ngatasi sedekah terang-terangan. Rawahu Ibnu Malik an Ibnu Mas'ud. Sholat malam pahalanya dibanding sholat siang seperti sedekah secara sembunyi-sembunyi dibandingkan dengan sedekah yang terang-terangan. Jadi pahalanya lebih besar karena ujiannya banyak dan lebih berat sholat malam itu. Banyak orang yang ogah-ogahan sholat malam. Fi'alul ma'rufi utawi ngerjakaken kebagusan iku yaki melindungi masori as-su'i ing tumipane barang elek. Rawa Abu Sa'id al-Khudri. Jadi berbuat baik itu menjaga hal-hal yang jelek. Apa saja? Contohnya kita berbaik hati pada tangga, minimal sering nyapa aja, murah senyum pasti kalau nanti ada orang-orang yang mau menyerang, dia akan dibela. Kenapa? Orangnya familiar, bagus. Apalagi tetangganya sering dikasih sedekah, ya. Ini berkat dibagi sama tetangga, ada rezeki dibagi tetangga, pasti apapun dilindungi. Fuku bebasno sira kabeh al-aniya ing budak atau tawanan, al-aniya ing tawanan, lepaskan para tawanan dia orang yang ditahan. Wajibulan nyembadana sira kabeh ada ya wong kang ngundang. Jadi bebaskan tawanan, kalau ada orang ngundang datangi. Kalau walimatul ursi wajib mendatangi apabila tidak ada kemaksiatan. Yang diundang tidak pilih kasih, tidak pilih-pilih yang kaya, bukan pentolan-pentolan saja yang diundang tapi rata, dan di situ undangannya bersifat khusus, ada namanya, bukan bikin banner semua boleh hadir. Di acara menantu besar-besaran ini nggak wajib datang. Kalau ada undangan khusus, ada namanya, silakan datang, itu wajib asal nggak ada kemaksiatan dan persyaratan tadi. Wati'u lan ta'ata sira kabeh al-ja'i wa at'imu lan awe mangan sira kabeh al-ja'i wong kang lapar, kasih makan orang yang lapar. Karena apa? Orang yang lapar kalau disedekah pasti senangnya luar biasa. Maka ada orang, kalau dulu Yai Pondok Al-Hikam itu Yai Zubaidi, kalau ada acara, ngadakan acara selamatan biasanya zuhur, karena di situ lesu-lesune wong. Jadi makannya lahap, jadi seneng. Wa'udu lan nyambang ngono sira kabeh al-maridho ing wong kang loro. Jengu orang yang sakit, karena itu bisa menjadi obat. Rawahu Abu Musa al-Asy'ari. Fil jannati kun dalam swarga mi'atu darajatin dari 100 derajat. Surga ada 100 derajat. Ma baina kulli darajatin utawi barang jarak
baina kulli darajaini antara saben-saben dua tingkat iku kama kaya jarak baina sama antara langit wal ardi dan bumi. Jadi satu tingkatan jaraknya antara langit dan bumi, maksudnya jauh. Wal firdaus utai surga firdaus iku alaha paling dukure jannah apane darajatan tingkatane. Maminalan saking firdaus tufajjaru dipancarkan opo anharul jannati bira-bira sungai surga al arba'atu kang papat. Apa sungai surga yang keempat? Ada sungai madu, ada sungai air susu, ada sungai khamar, dan ada sungai air jernih yang enggak pernah berubah bau dan rasanya. Itu mengalir bersumber dari surga firdaus. Wa min fawqiha lan saking ngisore firdaus yakunu ana pal arsyu aras. Ida sa'altum mongko nalika nyuwun sira kabeh Allah ing Allah, fas'alu mongko nyuwun sira kabeh mintalahu ing Allah al firdaus ing surga firdaus. Awal hakim. Orang yang mewarisi, yang diwarisi oleh Allah surga firdaus, kalau dalam surat Al-Mu'minun di awal-awal itu ada satu, orang yang sholatnya khusyuk, alladzina hum bi salam khusyuk. Dua, walladzina hum allahu mu'ridun, orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, lagun, yang sia-sia. Orang yang menunaikan zakat, orang yang menjaga kemaluannya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum muhafizun illa 'ala azwajihim, kecuali pada istrinya ya. Orang yang menjaga amanat, titipan harus disampaikan kepada yang punya. Walladzina hum li amanati wa ahdihim ra'un, dan yang melaksanakan janji-janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya, tidak bolong-bolong, bahkan awal waktu mungkin ya. Inilah ciri-ciri orang yang mendapatkan surga firdaus. Fil jannati kenal surga mau tawi barang la ainun kang ora ana utawi mripat iku raat ningali. Di surga akan mendapatkan nikmat yang belum terlihat oleh mata di dunia ini. Gak tahu ketok. Wala uzunan ora ana utawi telinga iku samiat mendengar apa telinga. Telinga pun belum pernah mendengar nikmat itu di dunia. Walau khoton ora ono terbersit, ora ono kerentek ala qalbi basyarin ing atase hati manusia, dan mendapat nikmat yang belum pernah dibayangkan dalam hati manusia. Rawahu Tabrani an Abi Sa'id. Pokoke swarga iku enak tok. Fi kitabillah iku ing dalam kitab Allah sama nu ayat dari walu pira-pira ayat lil aini kanggo penyakit ain al-fatihatu utawi surat Fatihah wa ayatul kursi ayat kursi ya penyakit GR gede rumongso karena banyak tersanjung. Rawahu Tailamiyu an Imran ibn Husain. Al-fajiru ta'i wong kang lacut, wong kang nyeleweng, ar-raji kang berharap bi rahmatillah ma rahmati Allah, iku akrabu luweh cedhek minda maring rahmati Allah min abidi tinimbang saking al-ibadah al-muqniti kang putus asa dari rahmat Allah. Rawat Syirazi an Ibnu Mas'ud. Jadi orang yang nyeleweng, berdosa, yang masih berharap ampunan Allah, istighfar, itu lebih dekat dengan rahmat Allah, yaitu ampunannya, daripada al-ibadah yang putus harapan. Maka kita harus selalu berharap kepada Allah.
al fuqaha'u tawi ahli pira-pira ahli fikih iku umana usuli pira-pira kepercayaan para rasul. Ahli fikih itu kepercayaan para rasul, karena dari mereka lah hukum-hukum Islam ditegakkan dan disebarkan serta digali dan ditemukan. Malam yadkhulu serakine orang mlebu sapa fuqaha di dunia dalam dunia. Syaratnya satu, ora kedunya. Ya, tidak materialistik. Wayat tabi'u dan tidak mengikuti sapa fuqaha asulto ing penguasa. Jadi tidak mengikuti kemauan penguasa, sehingga fatwanya tidak benar karena fatwanya bersifat pesanan penguasa. Kalau orang seperti ini ya jauh dari Allah. Fa idza fa'alu mongko nalika ngerjakaken sapa fuqaha zalika ing cinta dunia dan mengikuti penguasa, fahlalu mongko wedi sira kabeh ing fuqaha. Jadi kalau ada ahli hukum kok materialistik, pasti dia tidak akan mengikuti hukum yang adil. Ahli hukum yang perlu dihukum, serta ahli hukum yang mengikuti penguasa, itu pasti dia akan nyeleweng. Rawal Imam Aliun, dalam arti penguasa yang tidak bagus. Al-Falaku dari surat Al-Falak, yaitu kul a'udzu birabbil falaq, iku sejnun perisai fi jahannam dalam neraka jahannam. Yuhbasu ditahan fi dalam Al-Falaku bukan Al-Falak, Al-Falku ya. Bukan surat Al-Falak ini. Al-Falku sijnun fi jahannam yuhbasu fihi al-jabbaruna, nama tempatnya. Jadi saya ulangi, Al-Falku utawi Falkun, nama tempatnya. Iku sijnun penjara fi jahannam dalam neraka jahannam. Yuhbasu ditahan fi dalam Falkun apa sapa al-jabbar berapa diktator, wong kang diktator yang semaunya sendiri. Wal mutakabbir berapa kang sombong. Wain jahannaman sak temene neraka jahannam iku la ta'awwadhu yatine berlindung apa jahannam, la ta'awwadhu yatine berlindung sapa jahannam bila iklan Allah min saking falkun. Jadi ini ada penjara di jahannam yang khusus untuk orang-orang yang diktator dan sombong, yaitu falkun. Rawan hadis sapa Ibnu Mardawahi an Amr. Saya kira itu dulu untuk sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.